mengucapkan selamat pagi kepada anak-anak ibu sekalian. Nah, kita bertemu kembali di tahun ajaran 2020-2021. Mungkin sebagian dari kamu sudah mengenal ibu dan sebagian lagi mungkin belum mengenal ibu. Nah, ibu secara resmi memperkenalkan diri bahwa nama ibu adalah Ibu Riani Siahaan yang biasa disingkat dengan Ibu RS. Nah, ibu akan mengajar bidang studi IPA untuk kelas 8. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang gerak benda dan makhluk hidup. Adapun kompetensi dasar yang harus tercapai setelah mempelajari bab ini adalah kamu mampu menganalisis gerak pada benda dan makhluk hidup. Serta ada 3 indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dapat kamu capai setelah kamu mempelajari bab ini. Yang pertama yaitu kamu mampu mendeskripsikan konsep gerak lurus. Dan yang kedua adalah kamu diharapkan mampu menganalisis perbedaan antara jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan. Serta yang ketiga adalah kamu mampu menghitung jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan pada beberapa contoh kasus. Baiklah, kita akan mempelajari sub pokok bahasan yang pertama yaitu konsep gerak. Mungkin kamu pernah melihat orang mengendarai sepeda motor atau bahkan kamu sendiri yang mengendarai sepeda motor. Pernahkah kamu bertanya dalam pikiranmu, mengapa sepeda motor itu bergerak? Lantas selanjutnya kamu bertanya, apa yang menyebabkan sepeda motor tersebut bergerak? Dan apa sih sebenarnya definisi dari gerak itu? Maka di pertemuan hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang konsep gerak. Silahkan kamu saksikan dan pahami video pembelajaran berikut ini. Yang pertama kita bahas adalah mengenai konsep gerak benda. Jadi, benda dapat dikatakan bergerak itu apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Sebagai contoh, nah ini merupakan rumah dari Pradana. Sedangkan di seberang sana ada sebuah perpustakaan. Kita gunakan titik acuannya adalah rumah dari Pradana. Suatu hari dia akan pergi ke perpustakaan melewati rute seperti ini. Jadi, posisi awal Pradana adalah saat dia berada di rumahnya. Dan posisi akhir Pradana adalah saat dia berada di perpustakaan. Dari sinilah kita simpulkan bahwa Pradana dikatakan bergerak karena dia mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Contoh yang kedua adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan rumah Pradana. Dan di seberang sana ada perpustakaan. Kita gunakan titik acuannya adalah rumah dari Pradana. Suatu hari Pradana pergi ke perpustakaan. Karena tutup, dia kembali lagi ke rumah. Sehingga posisi awal Pradana adalah saat dia berada di rumahnya. Dan posisi akhir Pradana juga saat dia berada di rumahnya. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa Pradana dikatakan tidak bergerak karena dia tidak mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Jadi kesimpulannya, benda dikatakan bergerak jika posisi bendanya berubah.
Dan apabila posisi benda tetap sama, walaupun dia bolak-balik, itu benda dikatakan tidak bergerak. Nah, selanjutnya besaran yang kita gunakan adalah jarak dan perpindahan. Jarak itu merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Jarak termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak memiliki arah. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau perubahan posisi suatu benda. Nah, perpindahan ini termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan juga arah. Sebagai contoh, Pradana berjalan menuju perpustakaan yang berjarak 150 meter dari rumahnya. Setiba di sana, ternyata perpustakaannya sedang tutup, sehingga dia terpaksa pulang. Ia pulang dengan melewati jalan yang sama seperti saat berangkat tadi. Tentukanlah jarak dan perpindahan yang dialami Pradana. Langkah pertama kita gambarkan sesuai dengan yang ada di soal, yaitu jarak antara rumah dan perpustakaan adalah 150 meter. Pradana pergi ke perpustakaan, kemudian kembali lagi ke rumah, sehingga jaraknya sama-sama 150 meter. Posisi awal Pradana berada di rumahnya, dan posisi akhirnya juga berada di rumahnya. Sehingga jika kita menghitung jarak, maka jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang telah ditempuh. Jadi, jarak berangkat ditambah jarak dia saat pulang, yaitu 150 meter ditambah 150 meter. Hasilnya jaraknya adalah 300 meter. Sedangkan perpindahan itu kita cari dengan mengukur jarak lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Karena posisi awal dan posisi akhir Pradana itu sama, sehingga dia tidak berpindah atau perpindahannya sama dengan 0. Contoh yang kedua, Dana hendak pergi ke perpustakaan melewati rute seperti berikut. Nah, ini adalah rumah dari Pradana, sedangkan di seberang sana adalah perpustakaannya. Pradana pergi ke perpustakaan melewati jalan ke timur sejauh 4 km, kemudian ke utara sejauh 3 km. Dari sini kita tahu bahwa posisi awalnya adalah saat dia di rumah, sedangkan posisi akhirnya saat dia berada di perpustakaan. Jadi ketika kita mencari jarak atau kita mencari panjang seluruh lintasan yang telah ditempuh Pradana, yaitu dia sudah melewati 4 km ditambah 3 km, jadi jaraknya adalah 7 km. Sedangkan perpindahan itu kan jarak lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Posisi awalnya di rumah dan posisi akhirnya di perpustakaan. Kita tarik garis lurus. Inilah yang dinamakan perpindahan. Karena perpindahannya merupakan sisi miring segitiga, maka dapat kita gunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu akar dari 16 ditambah 9, yaitu akar 25 adalah 5 km. Karena perpindahan memiliki arah, maka arahnya sesuai dengan panah yang merah, yaitu ke arah timur laut.
besaran yang selanjutnya kita bahas adalah kelajuan dan kecepatan. Keduanya memiliki simbol yang sama, yaitu V. Bedanya, kelajuan itu termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Contoh alat yang menunjukkan besaran kelajuan adalah speedometer pada kendaraan. Nah, kelajuan ini kita rumuskan sebagai berikut. Kelajuan adalah jarak per selang waktu. Kalau kita simbolkan, kelajuan itu disimbolkan V. Jarak itu S dan selang waktu adalah T. Nah, jika kita merasa sulit untuk menghafalkan, ada trik yang lebih mudah, yaitu rumus JKW. Kita gunakan bantuan segitiga. Nah, garis yang mendatar ini maknanya dibagi, sedangkan garis vertikal itu maknanya dikali. Jadi ketika kita mencari jarak adalah kelajuan dikali waktu. Jika kita mencari waktu adalah jarak dibagi kelajuan. Lebih mudah kan? Nah, bedanya kalau kecepatan itu termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Contoh alat yang menunjukkan besaran kecepatan adalah GPS pada mobil. Jadi selain besarnya kecepatan juga ada arahnya. Nah, kecepatan ini dirumuskan perpindahan per selang waktu. Nah, jika kita simbolkan, kecepatan itu simbolnya juga V. Perpindahan itu delta S dan selang waktu adalah T. Nah, selanjutnya konversi satuan kelajuan atau kecepatan. Kita tahu bahwa satuan internasional dari kelajuan dan kecepatan itu adalah meter per sekon. Tetapi ada kalanya dituliskan kelajuannya 36 km per jam, sehingga kita harus menjadikannya ke satuan internasional. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, 36 km kita jadikan meter, yaitu 36.000 meter. 1 jam kita jadikan detik, yaitu 3.600 detik. Nah, kita bisa sederhanakan, jadilah hasilnya 10 meter per sekon. Jadi 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per sekon. Nah, ini yang penting. Kelajuan dan kecepatan itu memiliki definisi konsep yang berbeda, seperti yang kita bahas tadi. Namun, pada gerak lurus beraturan, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai, simbol, serta satuan yang sama. Nah, contoh soalnya seperti ini. Seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak sebesar 5 meter dalam waktu 2,5 sekon. Berdasarkan informasi tersebut, kelajuan anak bersepeda adalah, kita gunakan rumus dari kelajuan. Kita masukkan nilainya, S-nya 5 dan T-nya 2,5. Sehingga diperoleh kelajuannya adalah 2 meter per sekon. Jika suatu saat kalian mengerjakan dan tidak hafal rumusnya, kita bisa menggunakan bantuan segitiga yang tadi. Jadi mencari kelajuan itu adalah jarak per waktu. Jaraknya 5 meter dan waktunya adalah 2,5 sekon. Hasilnya sama, yaitu 2 meter per sekon. Silahkan teman-teman pilih mana yang lebih mudah. Nah, besaran selanjutnya adalah besaran percepatan. Jika kita menggunakan bahasa Inggris, maka percepatan itu adalah acceleration. Nah, benda bergerak dipercepat itu jika besar kecepatan benda bertambah. Contohnya saat kita menuruni jalan yang turun.
Sedangkan benda bergerak diperlambat itu jika besar kecepatan benda berkurang. Contohnya saat kita mengerem sepeda. Nah, adanya dipercepat dan diperlambat inilah muncul besaran percepatan, yaitu percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan per satuan waktu. Secara matematis, percepatan dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T. Keterangannya adalah sebagai berikut. A itu berasal dari kata acceleration, artinya percepatan. Satuan SI-nya meter per sekon kuadrat. Delta V merupakan perubahan kecepatan. Sedangkan delta T itu merupakan perubahan waktu. Nah, ini bisa kita jabarkan seperti berikut. Jadi delta V bisa kita jabarkan seperti ini. Dengan Vt itu adalah kecepatan akhir. V0 itu adalah kecepatan awal. T pada T tertentu itu adalah waktu yang akhir. Sedangkan T0 itu adalah waktu awal. Nah, kita kapan menggunakan persamaan yang atas atau yang bawah bergantung pada soal yang ditanyakan. Jadi nanti kalau muncul nilai A-nya positif, itu menunjukkan gerak bendanya dipercepat. Jika nilai A-nya negatif, menunjukkan gerak benda yang diperlambat. Contoh soalnya adalah sebuah mobil mula-mula diam. Nah, berarti T awalnya kita gunakan 0. Bergerak dipercepat beraturan sehingga kecepatannya menjadi 72 km per jam. Setelah bergerak selama 30 sekon. Jadi T akhirnya 30 sekon. Percepatan yang dialami mobil tersebut adalah, nah, kita ubah dulu Vt-nya ke dalam satuan internasional, yaitu ke dalam satuan meter per sekon. 72 km sama dengan 72.000 meter. 1 jam sama dengan 3.600 sekon. Sehingga jawabannya adalah 20 meter per sekon. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan percepatan. Nilai Vt yang kita gunakan adalah nilai Vt yang sudah diubah ke dalam satuan internasional, yaitu 20 meter per sekon. Nah, Tt-nya adalah 30 sekon, sehingga kita peroleh nilai A-nya adalah 20 per 30 meter per sekon kuadrat. Nah, ini dapat kita sederhanakan menjadi 2 per 3 meter per sekon kuadrat. Kalau kita tuliskan secara desimal, maka menjadi 0,67 meter per sekon kuadrat. Mudah kan? Baik, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini mengenai konsep gerak dapat membuat anak-anak kami sekalian memahami apa konsep gerak yang sesungguhnya. Namun, apabila anak kami ada yang belum memahami, silahkan kamu mengulang kembali video ini sampai kamu benar-benar paham.